Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Sekedar info, jika kalian belum menonton video sebelumnya, admin sarankan tonton terlebih dahulu, agar cerita yang admin buat bisa kalian mengerti alurnya. Dan ini adalah bagian ke-17 dalam cerita, jadi langsung saja kita ke videonya, let's go. Di video sebelumnya, Kawaki dibuat kaget oleh Boruto yang langsung mengeluarkan Cho-Odama Rasengan, padahal saat itu Kawaki ingin berdialog, atau bertanya-tanya tentang Boruto selama 3 tahun sebelumnya. Saat itu Kawaki bersiap untuk meladeni serangan Boruto. Kawaki ingin mengecilkan atau menghilangkan jutsu Rasengan raksasa Boruto dengan kekuatan mata Ishiki tersebut. Saat Kawaki sudah mengaktifkan doujutsunya, dia berkata kembali kepada Boruto, "Sebesar apapun jutsumu, itu sama sekali tidak berguna di hadapan mataku Boruto." Saat Boruto mendengarkan kalimat tersebut, dia sedikit tersenyum dengan ucapan Kawaki. Boruto berkata, "Aku harap ucapanmu barusan bisa kau lakukan Kawaki. Aku juga memiliki misi yang sama denganmu. Tapi aku sama sekali tidak tertarik untuk menjawab semua pertanyaanmu barusan." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia tiba-tiba menghilang dengan Rasengannya. Tiba-tiba, Boruto muncul tepat di belakang Kawaki dan melemparkan Cho-Odama Rasengan tersebut, sehingga membuat ledakan dan kerusakan di area sekitar. Shikamaru dan Kakashi bahkan bisa mendengar suara ledakan tersebut yang jauh dari posisi mereka. Saat itu Shikamaru berkata kepada tim sensor, "Apa yang terjadi di depan desa? Bagaimana kondisi terkini? Segera beri jawaban." Mendengar hal itu, tim sensor berkata, "Ledakan barusan tadi adalah akibat jutsu Boruto yang menghantam arah tubuh Kawaki. Kami saat ini tidak bisa melihat apapun kecuali debu yang bertebangan yang menghalangi pandangan kami semua. Jika ada informasi terbaru, kami akan memberikan padamu langsung Tuan Hokage." Kembali ke pertarungan, Kawaki yang berhasil menyelamatkan diri dari serangan Boruto, dengan cara berpindah dimensi dengan kekuatan karmanya. Saat itu Kawaki berkata, "Yang tadi itu, sangat berbahaya sekali Boruto. Aku tidak menyangka kau bisa menggunakan teknik secepat itu dengan Rasengan raksasa di tanganmu. Sepertinya aku dirugikan di sini. Kau sudah mempelajari tentang semua kekuatanku, beserta kelemahannya, tapi aku tidak akan kecolongan untuk yang kedua kalinya." Setelah Kawaki berkata seperti itu, tiba-tiba Bunshin Boruto muncul dari bawah tanah, tepat di pijakan Kawaki. Bunshin Boruto berhasil memukul wajah Kawaki hingga terpental jauh. Setelah itu Boruto berkata kepada Kawaki, "Kau berbeda dari yang dulu Kawaki. Kau yang sekarang terlalu banyak bicara seperti sampah, sebab itu, mulai dari sekarang, aku akan membuatmu tidak bisa menggunakan lagi mulutmu, atau sederhananya, aku akan serius untuk menghancurkanmu." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengaktifkan tanda karmanya. Kawaki yang melihat itu berkata, "Jadi kau langsung ingin memulai pertarungan akhir ini Boruto? Apakah kau tidak mau menanyakan padaku tentang desa ini, selama kau pergi 3 tahun yang lalu, dan apa saja yang berubah dari desa ini? Dan juga, apakah kau tidak tertarik menanyai kondisi ayah dan ibumu?" Mendengar hal itu Boruto membalas, "Maaf Kawaki, banyak hal yang terjadi padaku selama 3 tahun yang lalu. Rasanya saat ini, aku bisa melakukan apapun yang ku mau dengan menggunakan tanganku sendiri. Dan juga, aku tidak tertarik untuk menanyai situasi desa kepada sampah sepertimu. Tapi baiklah, sebelum aku menghancurkanmu, aku rasa berbicara dan menjawab pertanyaanmu bukanlah hal yang buruk. Tapi sebelum aku menjawab pertanyaanmu sebelumnya, aku ingin menanyaimu satu hal Kawaki, bagaimana keadaan desa setelah aku pergi?" Mendengar hal itu Kawaki menjawab, "Tenang saja Boruto, aku mengerti rasa kebencianmu padaku. Aku juga tidak punya masalah apapun, aku akan melindungi desa ini, sebagaimana Nanadaima menjaganya. Dan juga, aku tidak benci sedikit pun padamu Boruto. Kau adalah orang yang baik, tapi sangat disayangkan, kita semua tidak bisa menghilangkan Momoshiki yang ada di tubuhmu. Sebelum aku melukai matamu 3 tahun yang lalu, aku berjanji pada ayah dan ibumu saat aku pindahkan mereka ke dimensi lain. Aku berjanji akan menghilangkan semua ancaman bagi Nanadaima Hokage, termasuk dirimu Boruto. Kau memiliki Momoshiki di dalam tubuhmu, dan juga aku akan menghancurkan Code beserta Gyuubi-nya, dan semua sampah cyborg Amado yang tersisa hingga sampai saat ini. Mereka semua akan aku hilangkan dari dunia ini.
Dan apabila itu telah selesai semua, dan ancaman bagi Nanadaime sudah hilang, maka aku akan meminta ayahmu untuk membunuhku saat itu juga. Dan hanya itulah tujuan hidupku Boruto, hanya itu saja. Mendengar hal itu Boruto berkata, aku juga yakin atas ucapanmu itu Kawaki, aku berterima kasih kau juga telah menjaga desa ini, tapi takdir kita berdua cukup rumit. Kita harus saling mengalahkan demi menjaga sesuatu yang berharga bagi diri kita masing-masing. Tapi aku juga punya alasan kuat untuk menghancurkanmu. Dengan kalimatmu barusan tadi, tidak sedikit pun membuatku goyah untuk membunuhmu. Mau apapun alasannya, kita berdua tidak bisa dalam satu pikiran yang sama seperti dahulu lagi. Aku hanya ingin memberimu sedikit informasi penting terhadap situasi sekarang Kawaki. Code sudah melakukan sesuatu yang berbahaya kepada Gyubi. Dia berhasil memecah atau membelah Gyubi dalam jumlah yang banyak, dan juga aku ingin mengingatimu. Situasi ke depan lebih parah daripada apa yang kalian pikirkan. Monster Gyubi Code itu akan berevolusi ke depannya, dan mereka akan memiliki kehendak bebas, dan yang lebih parahnya lagi, pasukan Gyubi Code tersebut bisa membuat Shinju kecil di dalam desa ini, dan menghisap semua cakra warga desa melalui pohon itu. Aku minta kau jangan bertanya dari mana aku tahu informasi ini Kawaki. Mendengar hal itu Kawaki berkata, aku tidak menyangka mendengarkan hal ini dari musuhku. Baiklah, aku tidak akan menanyaimu tentang dari mana kau mendapatkan informasi tersebut. Tapi kau masih belum menjawab pertanyaanku Boruto, di mana Momoshiki Otsutsuki dan Sasuke Uchiha berada sekarang? Kau masih tidak menjawab tentang dua hal itu dariku. Mendengar hal itu Boruto berkata, aku rasa kau bisa merasakan dirinya dengan resonansi karma milikmu. Dia masih ada di tubuhku dan dia tidak akan pernah pergi dari tubuhku sampai aku mati. Tapi situasi sekarang berbeda, dia tidak akan bisa mengendalikanku seperti dahulu lagi. Dia hanya bisa memantau diriku dari kejauhan. Kekuatan dirinya sudah berhasil kukuasai semuanya, bahkan tidak tersisa satupun, dan juga aku sudah dapat memahami eksistensi dari sebuah karma Otsutsuki, dan aku rasa, kau tahu jawabannya. Mendengar hal itu Kawaki berkata, jadi ancaman masih belum hilang ya? Tapi bagaimana dengan Uchiha Sasuke, di mana keberadaannya? Mendengar hal itu dari Kawaki, Boruto berkata, maaf Kawaki, untuk pertanyaan keduamu, aku tidak akan memberitahukanmu apa-apa, tapi aku akan mengatakan semuanya, setelah kau mati, dan aku akan berbicara di sebelah jasadmu.